Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sebuah hal yang cukup penting dalam kehidupan beriman Kristiani, khususnya kaum beriman Katolik. Sering dalam kalangan umat beriman Katolik muncul sebuah anggapan bahwa gereja manapun tidak jadi masalah. Yang penting semua percaya kepada Yesus. Ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji supaya bisa memberikan sebuah pemahaman yang baik bagi kita. Maka saudara-saudari, pada sesi ini saya beri judul, benarkah yang penting Kristen namun tidak penting gereja apa? Inilah judul yang mau kita lihat dalam sesi ini. Saudara-saudari, ada banyak orang beranggapan bahwa yang penting adalah seseorang percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Namun tidaklah penting dari gereja mana. Saudara-saudari, kita harus berhati-hati dengan anggapan ini. Karena setiap gereja mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Gereja Tuhan hanya ada satu dan tidak mungkin banyak. Gereja seperti yang dinyatakan oleh Santo Paulus adalah tubuh mistik Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan gereja adalah anggota-anggota tubuhnya. Efesus bab 5 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Sama seperti tubuh manusia, semua organ tubuh diatur mekanisme tubuh yang bersumber pada otak manusia. Demikian juga dengan gereja. Gereja sebagai tubuh harus mengikuti keinginan kepalanya, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudari, kalau Yesus sendiri menghendaki agar para anggotanya bersatu, maka mereka harus mengikuti Dia. Persatuan ini dikehendaki oleh Kristus sehingga Ia dapat mempersiapkan, menguduskan dan mempersembahkan gerejanya sebagai mempelai yang kudus. Efesus bab 5 ayat 27. Sama seperti perkawinan yang kudus hanya terdiri dari satu mempelai pria dan satu mempelai wanita, maka gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus juga harus hanya ada satu dan tidak mungkin banyak. Saudara-saudari, Kristus hanya mendirikan satu gereja, yaitu gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus. Injil Matius bab 16 ayat 18. Dan Kristus menghendaki gerejanya tetap bersatu agar menjadi saksi hidup bagi kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa. Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Sama seperti Kristus tidak mungkin menyangkal kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa, maka Kristus pun tidak mungkin menyangkal kesatuan antara dirinya dengan gerejanya. Oleh karena kesatuan tersebut, kita tidak dapat memisahkan Kristus dengan gerejanya. Kita tidak dapat mengikuti Kristus, tetapi tidak mau bergabung dengan gereja yang didirikannya. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa kesatuan gereja hanyalah bersifat spiritual, di mana para anggotanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang Yesus sendiri pernah berkata bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka Ia hadir. Matius bab 18 ayat 20.
Jadi, di mana ada 2 atau 3 orang jemaat berkumpul, disitulah terbentuk gereja. Namun saudara-saudari, disinilah letak permasalahannya. Sebab hakikat gereja bukanlah hanya sekedar komunitas, melainkan lebih dari itu. Kalau orang membuat suatu komunitas dan menamakan komunitas itu gereja, berarti dia membuat gereja, bukan menerima gereja sebagai suatu pemberian dari Tuhan. Manusia tidak bisa membuat gereja. Dia hanya bisa menerima dan menjadi bagian dari gereja tersebut. Saudara-saudari, menyadari bahwa gereja adalah pemberian Tuhan harus membuat setiap anggota gereja semakin rendah hati. Dan juga setiap anggota harus menyadari peran masing-masing untuk melindungi dan membuat tanda kasih Allah ini agar semakin memancarkan cinta kasih Allah. Oleh karena itu, gereja yang sedang mengembara di dunia ini, yang terdiri dari para pendosa dan para kudus, harus terus-menerus mengalami pemurnian dan pertobatan agar sampai kepada tujuan akhirnya, yakni persatuan kekal dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudari, kalau demikian, gereja mana yang didirikan oleh Yesus Kristus? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dalam sesi ini. Akhirnya, dari semua argumen di atas, kita menarik kesimpulan bahwa gereja yang didirikan oleh Tuhan harus mempunyai tanda-tanda, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. 1. Karena kesatuan iman, pengajaran, sakramen, dan kepemimpinan. Kudus karena bersumber pada Tuhan sendiri yang hakikatnya adalah kudus. Katolik karena gereja Tuhan harus universal, baik dari segi waktu maupun dari segi tempat. Dan apostolik karena gereja berasal dari para rasul yang telah diberi mandat suci oleh Yesus sendiri. Keempat tanda inilah yang membedakan antara gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri dengan gereja yang lain. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, ini berada dalam gereja Katolik. Mengapa empat tanda ini begitu penting? Karena tanda ini adalah bukti bahwa gereja bukan organisasi yang didirikan oleh manusia, namun didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena gereja didirikan di atas Rasul Petrus dan senantiasa dilindungi oleh Yesus sendiri melalui karya Roh Kudus, maka tidak ada satupun yang dapat meruntuhkan gereja ini. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang pertanyaan, benarkah yang penting Kristen namun tidak penting gereja apa? Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.